Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Pada hari ini kita akan membahas berkenaan dengan metode mensucikan diri atau jiwa. Setiap insan mendambakan diri senantiasa selalu dapat mensucikan dirinya. Mensucikan diri tidak dapat dilakukan oleh uang dan kekayaan serta secara jasmani, tetapi harus melakukan perubahan kebaikan dalam diri insan tersebut dan melakukan peningkatan dalam kerohanian. Perlu diketahui bahwa salah satu tugas para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mensucikan jiwa insan atau tazkiyatun nafs. Hal ini tergambar di dalam sebuah doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Artinya, ya Tuhan kami, bangkitkanlah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari antara mereka yang akan membacakan ayat-ayat Engkau kepada mereka dan yang mengajarkan kitab hikmah kepada mereka dan akan mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah, Surah 2 ayat 130 yang dihitung dengan basmalah. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Tuhan tentang kedatangan seorang nabi di antara kaum Mekah dalam Al-Quran ini. Hal demikian menampakkan dengan jelas bahwa doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu telah menjadi sempurna di dalam wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di dalam Quran Surah 2 ayat 152 Allah Ta'ala juga telah berfirman, artinya, sebagaimana telah kami utus kepadamu seorang Rasul dari antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kamu kitab dan hikmah dan mengajarkan kamu apa yang belum kamu ketahui. Juga dengan apa yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun adalah Fir'aun agar mensucikan dirinya. Yakni Allah Ta'ala berfirman, pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Maka katakanlah, apakah ada padamu keinginan untuk mensucikan diri? Dan aku akan menunjuki engkau kepada Tuhan engkau, supaya engkau takut. Para pendengar Pelita Ilahi yang berbahagia, dari beberapa ayat tadi
menjelaskan mensucikan diri merupakan tugas utusan-utusan ilahi dan tentunya juga menjadi tugas pokok bagi kita melaksanakan pensucikan diri agar kita senantiasa mendapat najat, mendapat keselamatan di hadapan ilahi. Jika kita dapat meraih pensucian diri atau jiwa kita, dan kita dapat menunjukkan orang lain guna meraih pensucian diri, insya Allah Ta'ala kita akan menjadi orang-orang yang beruntung dan menjadi orang-orang yang berbahagia. Para pendengar Pelita Ilahi yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, apakah sebenarnya rahasia sukses itu? Menurut Allah Ta'ala yang Maha Kuasa adalah dengan metode pensucian jiwa kita. Sebagaimana banyak dinyatakan di dalam firman-firman-Nya, di antaranya adalah Qad aflaha man tazakka, sesungguhnya berbahagialah orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Alaq Surah 87 ayat 15. Di lain tempat dikatakan Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang mensucikannya. Quran Surah As-Sam Surah 91 ayat 10. Jadi dari dua ayat ini, insan yang berbahagia, insan yang beruntung adalah mereka yang mensucikan dirinya. Dalam dunia yang kacau balau dengan amoralitas, tampaknya hampir mustahil untuk memurnikan jiwa seseorang. Kita mungkin merasa bahwa jiwa kita akan selamanya tercemar oleh racun, bahwa dosa-dosa kita begitu mengerikan, sehingga tidak pernah bisa dihapuskan, dan bahwa jalan menuju kemurnian sekarang tidaklah jelas. Namun para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, putus asa tidaklah boleh ada dalam diri kita. Kita harus mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran untuk senantiasa berusaha sekuat tenaga guna mensucikan diri, karena inilah yang akan menyelamatkan kita dari jurang kehancuran, dari panasnya api neraka jahanam. Walaupun tidak mudah melakukan pensucian diri, kita harus tetap melangkah dengan membaca bismillah menuju pensucian diri dan berseteguh akan hal itu. Di dalam hadis pun digambarkan pentingnya kesucian. Di antaranya dikatakan bahwa agama Islam itu adalah agama yang suci. Maka hendaknya kamu menjaga kebersihan. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang suci. Hal ini terdapat di dalam hadis riwayat Baihaqi. Juga dikatakan kesucian adalah sebagian dari iman, yakni at-tuhuru syatrul iman, yakni terdapat di dalam hadis riwayat Muslim. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, berkenaan dengan kesucian, Hajat Masih Maud alaihissalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hajat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam juga bersabda, yang pertama, manusia tidak suci. Pada hakikatnya, selama manusia belum meninggalkan dusta, dia tidak akan memperoleh kesucian. Orang-orang dunia yang tidak berguna dapat saja mengatakan bahwa tanpa dosa, tanpa dusta,
tidak dapat hidup. Itu adalah suatu ucapan yang sia-sia. Sebab jika dengan cara jujur tidak dapat hidup, maka dengan dusta pun sama sekali tidak akan dapat hidup. Hal ini bisa kita lihat di dalam Malpujat jilid 1 halaman 367. Yang kedua berkenaan siapakah Abdal. Beliau mengatakan bahwa kalian hendaknya mengetahui bahwa seseorang yang melakukan perubahan di dalam dirinya, dia memasuki derajat Abdal. Rahasia-rahasia keutamaan Al-Quran tidak disampaikan kepada seseorang, kecuali orang itu termasuk golongan Abdal. Sebagian besar orang salah mengerti makna kata Abdal, dan mereka memberikan bermacam-macam tafsir. Sementara sesungguhnya Abdal adalah orang-orang yang melakukan perubahan suci dalam hidupnya. Perubahan yang menyingkirkan kegelapan dosa dan menghapuskan karat. Kerajaan setan dihancurkan dan hati mereka diisi Tuhan yang Maha Perkasa. Lebih lanjut, mereka menjadi orang yang menerima kekuatan dari Ruhul Kudus dan mereka dianugerahi kemurahan Tuhan. Aku sampaikan kabar gembira kepada kalian bahwa siapa saja di antara kalian yang mengadakan perubahan suci dalam hidupnya akan menjadi Abdal. Jika seseorang bergerak menuju Tuhan, rahmat Tuhan datang menyambutnya. Adalah hal yang sebenar-benarnya, dan aku ingin mengemukakannya kepada kalian, bahwa tidak akan ada andil kecerdasan yang dapat membuat manusia memahami rahasia-rahasia Al-Quran, memiliki otak yang cerdas, tidak cukup untuk meraih ilmu Al-Quran. Sumber daripada hakiki dari ilmu itu adalah takwa. Tuhan sendirilah yang menjadi guru bagi orang-orang muttaqi, bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah sebabnya kebanyakan nabi buta huruf, dan itu pula sebabnya Rasulullah SAW disebut ummi, yaitu buta huruf. Hal ini bisa kita lihat di dalam Malpujat jilid 1 halaman 408. Kemudian yang ketiga, teruslah mensucikan diri. Beliau mengatakan, Al-Quran telah berfirman, Qad aflaha man zakkaha, yaitu dia yang mensucikan dirinya memperoleh kesuksesan. Dan pensucian diri menuntut seseorang untuk terus bergaul dengan orang-orang yang baik dan dekat dengan orang-orang yang suci. Hal ini sangatlah menolong. Orang itu harus meninggalkan dusta dan perbuatan buruk. Dan dia yang berjalan pada jalan itu harus dimintai petunjuk. Orang itu juga harus berangsur-angsur, terus menyingkirkan kelemahan-kelemahannya. Sebab, sebagaimana sebuah tulisan tidak mungkin sempurna tanpa diperiksa berulang-ulang. Demikian juga moral pun tidak dapat sempurna kecuali orang itu terus menyingkirkan kelemahan-kelemahan. Manusia adalah semacam hewan yang dia hanya dapat tetap di jalan yang benar jika dia terus mensucikan diri setiap waktu. Jika hal-hal itu tidak dilakukan, dia dapat menyimpang kapan saja. Hal ini terdapat di dalam Malpujat jilid 1 halaman 443. Kemudian yang keempat, berkenaan dengan pensucian jiwa. Beliau telah mengatakan bahwa
Di dalam Al-Quran Syarif tertera, Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Quran Surah As-Sam Surah 91 ayat 10. Untuk tazkiyah nafs atau pensucian jiwa, hidup di dalam pergaulan bersama orang-orang soleh dan menjalin hubungan dengan orang-orang baik adalah sangat bermanfaat. Dusta dan akhlak-akhlak buruk hendaknya ditinggalkan. Dan terhadap orang yang sedang berjalan di atas jalan yang lurus hendaknya ditanyakan kepadanya mengenai jalan tersebut. Beriringan dengan itu, perbaiki jugalah kesalahan-kesalahan diri sendiri. Sebab, sebagaimana dalam tulisan, tanpa memperbaiki kesalahan-kesalahan, maka tulisan tersebut tidak akan benar. Demikian pula tanpa memperbaiki kesalahan-kesalahan, maka manusia juga tidak dapat dibenahi. Manusia adalah makhluk hidup yang pensuciannya berlangsung secara bersamaan. Tempuhlah oleh kalian jalan yang lurus. Jika tidak, kamu akan tersesat. Hal ini terdapat di dalam Malfuzat jilid 1 halaman 464. Lalu para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Yang kelima adalah daya magnetis Rasulullah SAW yang mensucikan jiwa. Pendapat ini sama sekali tidak benar, yaitu apa yang dikatakan oleh orang-orang jahil, bahwa orang-orang di masa Rasulullah SAW begitu saja berkumpul. Sebab selama belum ada sesuatu daya tarik dan daya magnetis, maka tidak akan mungkin orang-orang begitu saja dapat menyatu. Pendapat saya adalah kuat qudsiya, yakni daya pensucian rohani yang dimiliki Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedemikian rupa hebatnya, di mana hal tersebut tidak dimiliki oleh nabi lainnya di dunia ini. Inilah rahasia kemajuan Islam. Daya tarik, daya magnetis Nabi Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat hebat. Dan juga di dalam ucapan-ucapan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat pengaruh, sehingga siapa saja yang mendengar akan langsung tertarik. Orang-orang yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tarik langsung, beliau sucikan, dan bersamaan dengan itu ajaran beliau sederhana serta jelas, sehingga di dalamnya tidak ada keruwetan serta keraguan seperti halnya Trinitas. Ya. Hal ini bisa kita lihat apa yang beliau sampaikan ini, yaitu di dalam Malfuzat juga. Semoga para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat menjalankan metode mensucikan diri atau jiwa. Karena ini tadi digambarkan di dalam Al-Quran adalah merupakan tugas setiap utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang ke dunia ini. Oleh karena itu, kita yang merupakan pengikut utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita juga harus mensucikan jiwa kita. Mudah-mudahan apa yang juga disampaikan oleh hadis dan pendiri Ahmadiyah Hajat Masih Maud wa Imam Mahdi, kita dapat menjalankan metode pensucian
jiwa atau diri kita tersebut. Semoga Allah Ta'ala memberikan karunia, kekuatan, kemampuan kepada kita untuk kita dapat tazkiyah tu nafs, mensucikan diri kita, mensucikan jiwa kita. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.